Shalom, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Natalana Marsin dengan NIM 23101152 dari PKK 4 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah gereja Indonesia yang terdiri dari sejarah gereja Katolik di Indonesia, masuknya agama Katolik di Indonesia pada abad ke-16 dan 17, pengaruh kolonialisme Portugis dan Spanyol dalam misi Katolik pada masa kolonial Belanda, dan menjelaskan sejarah gereja pada abad ke-7, serta menjelaskan sejarah gereja di Indonesia. Yang pertama, menjelaskan tentang sejarah gereja Katolik di Indonesia. Sejarah gereja Katolik di Indonesia berakar sejak abad ke-16. Seiring datangnya bangsa Portugis ke Nusantara, masa kedatangan Portugis abad ke-16, tahun 1511, Portugis merebut Malaka, lalu melanjutkan pengaruh ke wilayah timur Belanda. Tahun 1513, misi misionaris Katolik pertama dari Ordo Dominikan. Tahun 1534, baptis massal pertama terjadi di Ternate. Masa pengaruh VOC dalam penurunan Katolik abad ke-17. VOC Belanda yang berhaluan Protestan menguasai Indonesia dan melarang aktivitas Katolik. Banyak misionaris diusir. Umat Katolik ditekan terutama di wilayah barat Indonesia. Masa kebangkitan terkembali abad ke-19, tahun 1806. Raja Louis dari Belanda mengizinkan kembali kebebasan beragama. Tahun 1808, pemerintah Hindia Belanda memperoleh kembali misi Katolik. Tahun 1859, misi Katolik di Flores dimulai secara intensif oleh Serikat Sabda Allah atau SPD. Tahun 1890, misi Katolik berkembang pesat di NTT. Masa kemerdekaan dan perkembangan gereja lokal abad ke-20 sampai sekarang. Setelah Indonesia merdeka 1945, gereja Katolik mulai dikelola setelah Indonesia merdeka oleh kelas lokal. Tahun 1961, Vatikan membentuk hierarki di Gereja Katolik Indonesia, berdiri Keuskupan Agung Jakarta dan keuskupan lainnya. Muncul organisasi Katolik seperti KWI atau Kongregasi Wali Gereja Indonesia. Peran gereja dalam pendidikan, kesehatan dan sosial ke masyarakat sangat besar. Kedua, agama Katolik masuk di Nusantara bersama-sama dengan ekspansi kolonialisme Eropa pada abad ke-16. Pada saat itu, bangsa Portugis melakukan perjalanan laut untuk mencari jalur perdagangan rempah-rempah. Selain motif ekonomi, mereka juga membawa misi penyebaran agama Katolik yang dikenal sebagai semangat Deus. Pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka dan menjadikan pusat perdagangan serta penyebaran agama Katolik di Asia Tenggara. Dari Malaka, para misionaris Katolik mulai menyebarkan ajaran Kristen ke wilayah lain, termasuk ke Pulauan Nusantara. Misi Katolik di Maluku pada 1546 dan 1547. Maluku menjadi wilayah pertama di Nusantara yang menerima ajaran Katolik karena kedekatannya dengan pusat perdagangan.
Portugis misionaris yang paling dikenal adalah Santo Franciscus Xaverius dari Maluku. Xaverius Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Franciscus Xaverius berkarya di beberapa wilayah seperti Ambon, tempat mengajar dan membaptis penduduk lokal, seperti di Ternate, di mana berusaha mengkristenkan penduduk Ternate yang beragama Islam. Morontai di nama ia berhasil membangun komunitas Katolik. Yang ketiga, kolonialisme Portugis dan Spanyol memainkan peran besar dalam penyebaran agama Katolik di berbagai wilayah dunia. 1. Pengaruh Portugis dalam misi Katolik. Seperti peran Portugis dalam penyebaran Katolik, Portugis melalui menjelajah dunia pada abad ke-15 dengan tujuan ekonomi dan penyebaran agama. Tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka dan mulai memperkenalkan agama Katolik di wilayah Nusantara. Misionaris Katolik dari Ordo Dominika, Franciscus dari Yesuit, menyertai para penjelajah untuk mengajarkan agama kepada penduduk lokal. Wilayah-wilayah yang dipengaruhi Portugis seperti Maluku, Portugis mendirikan pos perdagangan di Ternate dan Ambon, di mana banyak penduduk lokal dibaptis menjadi Katolik. Timur dan Flores, Katolik berkembang pesat di wilayah ini karena upaya misionaris Yesuit dari Dominikan hingga saat ini. Flores dan Timur tetap menjadi basis Katolik yang kuat di Indonesia. Kemudian pengaruh Spanyol dalam misi Katolik, itu peran Spanyol dalam penyebaran Katolik. Sama Spanyol juga memiliki misi untuk menyebarkan agama Katolik mulai kolonialisasi terutama setelah 1494 hingga perjanjian. Tordesillas mulai menjadi antara Spanyol dan Portugis. Spanyol lebih banyak berpengaruh dalam penyebaran Katolik di Filipina dibandingkan di Nusantara. Dampak wilayah di Nusantara pada abad ke-16, Spanyol sempat hadir di Maluku Utara, terutama di Tidore, tetapi tidak terlalu berpengaruh karena bersaing dengan Portugis dan Belanda. Sebagai besar keberhasilan misi Katolik, Spanyol terlibat di Filipina, di mana agama Katolik menjadi dominan hingga saat ini. Yang keempat, itu misi Katolik pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16, khususnya di Maluku. Namun setelah Belanda menguasai Nusantara, VOC melarang penyebaran agama Katolik, menyebabkan misi ini mengalami kemunduran. Pengaruh kebijakan VOC pada 1602 sampai 1799. VOC yang berorientasi pada keuntungan ekonomi, mendukung agama Protestan, dan menekankan Katolik. Banyak umat Katolik dipakai pindah ke Protestan atau menjalankan iman secara sembunyi, diubah menjadi gereja Protes. Pastor Katolik dilarang berkarya terbuka dalam gereja Katolik, diubah menjadi gereja Protestan. Pemulihan misi Katolik di era pemerintahan kolonial Belanda setelah 1808, setelah VOC dibubarkan. Hindia Belanda menjadi kolonial resmi kerajaan Belanda dengan kebijakan yang lebih toleran terhadap Katolik. Pada tahun 1807, Raja Louis Napoleon mengizinkan kembali misi Katolik Hindia Belanda. Yang kelima, kepemimpinan Paus dan penguatan struktur gereja, yaitu Paus Gregorius
dari 590 sampai 640 adalah tokoh utama di awal abad ke-7. Ia memperkuat posisi Paus sebagai pemimpin gereja universal dan meningkatkan peran pastoral serta administratif gereja. Ia memperkenalkan Gregorian Chant atau nyanyian Gregorian, mereformasi liturgi dan menulis banyak karya teologi serta pastoral dan penyebaran Injil. Hubungan gereja Katolik dan Timur abad ke-7 adalah masa transisi dan konsolidasi bagi gereja Katolik. Paus memperkuat perannya sebagai pemimpin rohani dan penyebaran iman. Sementara tantangan eksternal serta munculnya Islam dan konflik teologi menguji kekuatan gereja. Ketegangan gereja Katolik Roma dan gereja Timur Konstantinopel mulai meningkatkan, terutama terkait doktrin liturgi dan kekuasaan Paus. Peran biara menjadi pusat kehidupan rohani, pendidikan, dan sosial. Yang B. Agama Katolik masuk ke Nusantara bersama dengan ekspedisi kolonialisasi Eropa pada abad ke-16. Pada saat itu, bangsa Portugis melakukan perjalanan laut untuk mencari jalur perdagangan rempah-rempah. Selain motif ekonomi, mereka juga membawa misi penyebaran agama Katolik yang dikenal sebagai semangat Paus Gregoria et Petunia. Pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka dan menjadikannya pusat perdagangan serta penyebaran agama Katolik di Asia Tenggara. Dari Malaka, para misionaris Katolik mulai menyebarkan ajaran Kristen di wilayah lain termasuk Kepulauan Nusantara. Demikian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.